Assalamualaikum Lur, ketemu maneh karo channel Cak Kolong. Saiki Cak Kolong ngomong-ngomong bincang-bincang rip politik karo bahas apa? Politik. Oh, ambil siapa? Ambil Gus Miftah. Gus Miftah, ya. Sing duwe terbang sak Pasuruan Raya. Ngerti terbang enggak? Ngerti. Terbang Miber. Isari. Oh, Isari. Duduk sing miber. Iya, itu lah terbang lah. Kasih Isari. Terbang sak Pasuruan Raya. Kabar burung. Iya. Beliau juga salah satu Buria Mbah Semendi. Mbah Semendi nanggonane Winongan. Ya, yo pengasuh apa itu? Pengasuh Nurul Islam, Pondok Pesantren Nurul Islam. Yo ketua Ishari, yo mari ngono aktif nanggonane partai politik, nanggonane ansur wis pokoke organisasi saamprek wis yo apa aktivis ya. Saiki kene ngomong-ngomong kegiatan politik lho, kegiatan politik saiki iki 2021 soalnya gembor-gembore 2024 itu wis nyentrong padahal sih kurang 3 tahun tapi nyentrongi sampai saiki. Sedangkan masa jabatan Bupati Pasuruan itu lur NTE baru 2023 ngono lho. Pilek, pilpres, ambil pilgub itu baru 2024 tapi bahasane pilgub iku wis nyentrong temenan nanggonane 2021 iki. Karena yo Gus Yasa kan mari ngono kan tek kabar-kabare yo wis sandingane iki kadang maju. Apaan? Pilek, pilpres sampai pilgub. Pilkab Kak. Pilkab. Oh, Pilkab kayak keamanan Mas. Oh, keamanan. Iya. Biasanya kan lali. Iya, lek PKB ku partai Mas. Iya. Ya ojo keliru Cak ya. Iya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Pripun kabar Gus? Alhamdulillah. Kenapa nih Gus? 2024 tapi cerita ini ki wis suwanter ngono ritme politik. Padahal kan sih kait following ini anu pilihan wali kota. Sik durung setahun wis aban-abane 2024 nih kok wis buanter temenan ngoten lho ombake. Nek menurut jenengan iki ana apa? Iki kalau pada bahas kota atau kabupaten? Kabupaten. Oh kabupaten iki luwean lebih beria, lebih berwarna. Lebih geronjal ngoten. Lebih berwarna, lebih geronjal, punya dimensi yang melebihi dari kapasitas kota Pasuruan. Terus kalau di kabupaten, terutama di tingkat para pengasuh pondok pesantren ya, bahasaku gawe para pengasuh pondok pesantren. Bagaimanapun juga pesantren itu merupakan stakeholder di masyarakat. Ya, ketika ada sesuatu, tidak mungkin komunikasi penguasa itu terhadap para petani atau untuk yang makhluk. Pasti kiai-kiai, ya. Dan kiai-kiai itu sudah dibisiki oleh kades-kadesnya masing-masing. Kades-kades itu cerita nang ini para kiai-kiai. Kepala desa nih. Ya, kades-kades. Cerita nang ini kiai-kiai bahwa Bululis itu akan maju. Otomatis kades kan manusia nang kiai-kiai di kampung ini. Bululis Irsad Yusuf. Bululis Ketua PKK Kabupaten Pasuruan sak niki. Ya. Urayate niku Bapak Bupati, Gus Bupati. Iya, nah, cuma itu bukan merupakan sebuah keresahan dari para kiai. Meskipun kiai tidak mungkin akan menjadikan kepala daerah itu seorang perempuan. Tetapi keresahan dari para kiai itu dititik beratkan kepada struktur NU. Makanya itu NU itu kiai-kiai itu kepingin mendahulukan NU. Tetapi kalau secara emosional para kiai, ya emosional para kiai itu tetap dari mana-mana itu karena ngapunten Mas, saya itu sekretarisnya Buria Semendi. Ya, saya sering komunikasi dengan para pesantren yang ada di Pasuruan dan mereka menginginkan terus terang aja, secara emosional mereka menginginkan begitu. Ya, sepurane ya aku ngomong tanah Mas. Tapi mereka individu, tapi mereka kan belum tahu bagaimana proses politik. Sebagai nopo Gus Mujib aja.
ya keinginan Gus Mujib itu keinginan menjadi bupati. Bupati Pasuruan ya. Nah, tapi kan mereka kan tidak mengerti kondisi politik, Iya. ya kan politik tetap menentukan. Gitu. Nah, sedangkan Gus Mujib sendiri sekarang kan bukan ditantik. Gus Mujib kan masih agak agak hati-hati mensikapi menghadapi Gus Irsad ke depan itu kan juga hati-hati. Karena di sana yang menggelinding dengan kader-kader itu kok dululis. Kiai-kiai tanya, yuk apa ini mensikapi dengan keberadaan dululis ini? Gitu. Kalau kiai-kiai, kalau ketika dululis menjadi karena seorang perempuan, kepala desa penguasa itu bupati itu tidak mungkin kiai-kiai akan memilih perempuan. Dan itu sangat tabu bagi kiai-kiai. Meskipun di urusan kiai sangat demokratis ya, urusan pilkada itu sangat demokratis. Tapi ketika perempuan mungkin masih ada tanda kutip. Gitu. Seandainya iya, itu kosnya sangat besar sekali. Anggarannya. Ya, anggarannya sangat besar sekali. Itu menurut para kiai ya. Tapi seandainya Gus Mujib yang direkom oleh PKB, ya, itu mungkin agak stabilitas agak enak gitu loh ya. Intinya tidak terlalu membuat resah. Tidak terlalu banyak pertanyaan. Kos biayanya otomatis Kosnya juga lebih murah. Tidak seperti yang kemarin itu insya Allah mengatakan besar ya, karena kemarin kan bumbung kosong mas ya. Kalau saya terus terang saja, Gus Irsad sendiri yang tahu bahwa saya mengkondisikan para kiai. Gus Irsad ketemu para kiai sendiri. Ketika Gus Irsad mengatakan Gus Irsad ini bumbung kosong, karena ngomong lagi kiai itu ada omong lagi. Pada saat itu kiai datang ke sana karena mau jadman ya. Kiai sendiri yang betul. Dan itu baru Gus Irsad tahu bahwa saya bukan bumbung kosong. Gitu ya. Saya realistis saja mas ya. Persoalan wilayah kekuasaan itu realistis. Tapi saya tetap mengedepankan NU. Ya, saya tetap mengedepankan. Maka NU kalau bisa tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang bersifat radikalisasi. Dan saya akan tetap mengawal itu. Ya, untuk ke depan sebelum 2024. Ya, sebelum 2024. Para kiai menginginkan NU yang murni. Seandainya tidak terjadi kemurnian NU itu yang seperti periode kemarin, ya, nanti tingkat kepercayaan para kiai kepada penguasa itu akan luntur dan stabilitas di Pasuruan itu akan berubah. Kabarnya muskercap NU tahun ini Gus. Itu insya Allah 3 bulan ke depan. Oh 3 bulan ke depan. 3 bulan ke depan. Ini sangat vital persoalan NU. November, sekitar bulan November. NU itu sangat vital. Karena bagaimanapun juga campur tangan penguasa terhadap muskercap NU itu sangat berpengaruh sekali. Kabar dari langit yang saya dengar, Gus Irsad tetap menginginkan tetap seperti periode kemarin. Tapi para kiai, tapi para kiai tidak menginginkan itu. Para kiai kepingin NU yang murni, yang tidak terkontaminasi oleh radikalisasi. Itu keinginan para kiai. Ini sangat tergantung untuk 2024. Ketika NU itu belum berubah, ya otomatis stabilitas untuk 2024 juga akan sangat gampang. Peta politiknya. Iya, peta politik untuk menyatukan sangat susah sekali. Nah, ini yang menurut saya itu, menurut kami, menurut para kiai, ya itu sangat rawan sekali. Makanya itu untuk 2024 selesaikan dulu muskercap NU yang tahun ini. Tapi saya orang kota mas, serba salah mas. Saya itu orang kota, mengatakan ngomong soal NU sampai duduk orang kota Gus. Tapi saya orang NU, punya ruh NU, ya kan? Siapa dimanapun pasti saya akan berkomentar soal NU. Nah ini banyak ahwa itu orang-orang ahli yang sudah dipilih oleh MBC, ya. Itu ada 2 ahwa yang sudah mengundurkan diri dari NU. Ini saya tidak tahu. Untuk ke depan ini muskercap NU itu ahwa ini tetap dipakai apa enggak? Itu persoalannya. Kalau tetap dipakai berarti orang yang sudah mengatakan keluar tidak tuh izin dari kiai-kiai. Gitu. Kemenampungannya jelas. Makanya sampean ke data ketemu aku saya itu merasa tersanjung. Ya.
Terus terang para santri Sanjung, saya juga butuh kenangan, ya, butuh komunikasi. Terus saya juga kepingin menyampaikan aspirasi para kiai kepada sampean, gitu loh ya. Minim ada solusi, ya kan, ada solusi. Bagaimanapun juga stabilitas Pasuruan harus tetap terjaga. Jangan sampai kondisi mayoritas NU kok iso NU tetap diguyur-guyur. NU ya NU lah. Oh ya jadi mayoritas lah. Ya NU jadi mayoritas. Mungkin ya diseneng lah. Ya diupayakan diseneng. Ojo jangan per individu NU-nya. Perorangan. Perorangan. Nah di kota Pasuruan ini saya dengar ya. NU ini dikelepas gak direken, tapi perorangan nih mas. Yang diangkat perorangan. Nah ini statement yang bergulir di kota Pasuruan ini aku tidak wani mensikapi mas. Ya tidak wani mensikapi. Karena di Pasuruan NU ini wis sip ya. Ruh NU-nya sangat bagus, tidak terkontaminasi apa-apa. Ada di kabupaten persoalan ruh NU-nya saja. Gitu. Tapi NU itu akan menjadi sangat vital di 2024 karena keberadaan NU, eksistensi NU ke 2024 sangat vital sekali. Bukan kader NU Gus, kader NU itu terpecah di beberapa partai politik koyok to Gerindra, ono sing mlebu nanggonane P3, ono sing nang Nasdem, ono sing apa itu Golkar, nang Golkar, PKB ya. PKB terutama. Dan ini selain peluru jeneng mangu Gus Mujib ambek Julius Irsad itu kan otomatis apakah nantinya ada kader di luar nama iki sing teko partai liyane iso muncul nang 2024. Ya seandainya menurut pengamatan kita bukan saya tok mas ya, bukan saya tok. Saya sering diskusi dengan para kiai ya, para pemilik pesantren di kabupaten ya. Ini sangat fatal ketika terjadi benturan antara keinginan Bu Nuris dengan Gus Mujib. Otomatis tidak mungkin PKB akan memberikan 2 rekom, ya kan? Di antara salah satu itu. Bu Nuris sangat vital sekali karena istrinya Bupati ya kan? Ya. Incumbent. Dan rekom ini menentukan sekali. Ya, Gus Mujib hanya sekedar Dewan Suro, ya kan? Ya. Meskipun para kiai menginginkan Gus Mujib. Dan yang santer di wilayah PKB itu memang Gus Mujib. Tapi yang beredar di info para kades-kades ini Bu Nuris. Ya. Ini yang membuat gamang para kiai. Ya, para kiai itu gamangnya di sana. Kalau mengenai dari partai lain, partai lain itu akan muncul kembali, akan terjadi era di Pak Hadi. Ya, ketika Bu Nuris sama Gus Mujib ini maju bersama-sama. Ya, 2008. Ya, ini era Pak Dade akan keluar. PS-an. Bisa jadi di situ ada kans untuk Dokter Gus Mufti. Mufti Anam. Ya, Gus Mufti. Meskipun di sana masih ada Pak Andri. Ya. Pak Andri sangat dengan moto selalu bergeraknya. Ya. Pak Andri itu sudah sangat mengena di masyarakat. Ya. Terutama di wilayah sana. Ya. Andri. Dan insya Allah Pak Andri juga punya kans untuk ke sana. Ya kalau PDI kan hierarkinya PDI kan sangat kuat, mas, ya kan? Hierarki PDI sangat kuat. PDI tidak harus mendengarkan dari bawah. Ketika ketua PDI mengatakan Dokter Mufti, ya sekuat apapun Pak Andri meskipun ada Pak Muldoko, ya tidak akan mampu. Itu PDI menurut saya. Dan Gus Mufti dengan kapasitas kekuatannya dari Salafiyah, insya Allah juga sangat luar biasa nanti. Ketika ada perpecahan di PKB, Gus Mufti pasti akan muncul atau Pak Andri akan muncul. Dan di sini ada Pak Rohani, ya
Sinten niku ruane niku? Kalau dari bahasanya para kiai, Iya. ya dari bahasanya para kiai, penulis itu akan digandengkan dengan Pak Rohani. Oh, Pak Rohani itu dari ambil niku ta. Insya Allah mungkin begitu. Ya saya nggak tahu. Wah, anak buah Pak Prabowo niku. Nah ini saya nggak tahu. Saya sama Pak Rohani itu saya tidak tahu. Nggih. Saya nggak kenal. Tapi ada suara dari para kiai bahwa penulis itu akan digandengkan dengan Pak Rohani. Pak Rohani itu laki-laki apa perempuan saya tahu. Laki-laki itu. Nah ini ketika penulis dengan Pak Rohani, ya bagaimana nasibnya Gus Mujib? Pasti Gus Mujib akan didukung oleh semua kiai di Pasuruan. Dan itu pasti. Namun saya nggak kepingin menyebut nama Mas ya. Jadi salah satu pertemuan itu Gus, saya minta sampean untuk selalu memantau kondisi NU, ya. Salah satunya untuk membackup Gus Mujib ketika nanti kondisi politik sudah sangat berubah. Peta politik sangat berubah gitu. Karena ini ada segmen salah satunya adalah Bu Luli sama Pak Rohani. Nah, sedangkan dari unsur orang hijau sendiri, ya orang hijau ya PKB mungkin ya para kiai, aku saya ingin duduk pengurus PKB lah. Tapi berkecimpung nih komunikasi dengan orang-orang itu. Dari orang hijau sendiri tetap menginginkan Gus Ipul. Apa Gus Ipul? Apa Gus Mujib? Saya tempoh hari sudah menyampaikan ke Gus Ipul soal ini. Tapi Gus Ipul mengatakan insya Allah Gus Mujib Gus. Ya mungkin mawon Gus Mujib. Kalau kans lainnya di PKB selain Bu Lulis kali Gus Mujib seperti koyoke sekretaris Mas Dion, Mas Dion nih, Budiono Fauzan sing saiki dadi ketua DPR niku kan yo kepingin dadi bupati ini nemen aku. Koyoke wis wayahe ngono. Niku lek menurut kans nih di mata di pandangane kiai kali jenengan niku ya napa? Apa iki ta wis layak ta muncul dan mencalonkan diri kan otomatis Bu Lulis yo kepingin ganteni bojone kok. Iya. Ya napa Kalau Mas Dion memang piawai orangnya. Ya, Mas Dion orang piawai. Ya. Dan Mas Dion memiliki kans untuk ke sana. Cuma untuk nilai jual dibandingkan dengan Gus Mujib, ya Mas Dion masih kalah dengan Gus Mujib. Dan insya Allah Mas Dion belum ada pembahasan sama sekali soal Mas Dion di tingkat para kiai. Tidak ada yang membahas Mas Dion sama sekali. Ketika saya menyampaikan salah satu alternatif ya untuk 2024, kiai-kiai terutama Gus Wadi menang kok Mas. Gak respect sih anak nggak ada respon nih Mas. Lu wallahi lu Mas. Ketika saya menyampaikan untuk 2024, ya apa kondisinya Mas Dion ini? Mas Dion ini orang hebat di PKB. Nggak ada ini. Mas Rum barang aku cerita soal Mas Dion, ya Mas Rum ya apa ya gak nanggapi, ya menangkap, ya gak ngomong dia, ya lah ngomong dia. Mungkin mereka kondisi lek jarane wong kiai-kiai. Iki aktivis para kiai, aktivis NU iku wedi dilingkari nang Gus Besar. Wedi dibunder ya Gus Besar terus wanian meneng gisi. Cek sampean ae kon sampean ke kota. Iso obrak-abrik kalau gitu. Alasan mereka begitu. Cuma lek sendiri di tingkat para kiai belum ada pembahasan sama sekali dan mereka tetap diam. Tapi kalau Gus Mujib, Bu Lulis, ya sangat respect, sangat dibahas. Bu Lulis itu dibahas karena beliau perempuan. Ya, tidak menutup kemungkinan kekuatan Bu Lulis sangat dahsyat. Tidak menutup kemungkinan karena Gus Irsyad sangat piawai sekali. Ya. Gus Mujib yang sudah memiliki nama, ya sudah memiliki nama emosional kiai-kiai itu ke Gus Mujib bisa kalah nanti karena rekom PKB belum tentu ke Gus Mujib. Seandainya Gus Mujib diberi rekom ke P3, apa P3 kira-kira mau tetap memberikan rekom ke Gus Mujib? Apa Nasdem akan memberikan rekomnya ke Gus Mujib? Belum tentu. Kosnya besar sekali. Nah ini kasihan masyarakat Pasuruan. Kos politik sangat tinggi, otomatis stabilitas di Pasuruan juga akan goyah, tidak akan sekuat di periode sekarang.
Saiki kuat Mas Pasuruan sekarang. Kabupaten kuat sekarang. Kemungkinan 2024 berarti kate muncul calon koyok 2008 biyen sing sampai 5 calon itu Ini akan terjadi. Ini akan terjadi melihat kondisi, terutama kondisi NU Mas hasilnya Mas. Menurut para kiai itu NU yang menentukan nanti. Gitu. Nah kemarin sehingga kekuatannya bumbung kosong itu juga karena NU juga. Sentralnya tetap di NU. Gitu. NU kabupaten sangat berpengaruh. Karena NU sampai ke jajaran ranting itu solid. Ya kan? Nah seandainya nanti ini NU tidak kondisi partai itu tidak memahami kondisi itu, terjadi perpecahan di tubuh NU. Ya, NU yang satu memihak kepada Budulis, yang satu kepada Gus Mujib. Nah, ini akan muncul partai-partai yang lain. Akan terjadi keberanian pasti. Nah kemarin adanya bumbung kosong itu partai-partai tidak berani karena ada Gus Mujib. Itu aja karena ada Gus Mujib. Nah Gus Mujib kemarin itu nyalon, ya. Gus Irsad nyalon. Pasti Andri juga akan nyalon dengan Pak Joko. Mas Gagah. Pasti nyalon. Mas Joko bisa nyalon juga nanti. Ya kan? Banyak yang nyalon juga nyalon. Bisa terjadi kayak 2008 itu nanti. Cak Olong. Ya, 2008 itu partainya akeh kabupaten saiki mek saiprit. Cuman gede dadi gajah. Iya. Kayak 2008 kan didum-dum Cak Olong. Iya. Tapi sing 5 kontestan itu api. Menurut kan ono akeh lah sing maju. 5 kontestan di bawah sing gowo beberapa partai itu kan jadi sejarah. Menurut jadi sejarah itu. Lah mosok saiki kate 2018 ya jadi sejarah karena ngelawan bumbung kosong. ya. 2008 itu kontestane 5 calon. Nah, 2018 itu mek sak calon kok lawan bumbung kosong. Nah, itu kan 2024 iki lek pandangan dasare Buddha iki iso terjadi kok koyo apa itu 2013 ya iku ono 5 calon sing nek kono iku dadi apa ono Edi Paripurna, ono Pak Udi, ono Joko, ono Anwar Sadat, ono Mas Daniel kekuatan yang tersembunyi ya. Mas Daniel itu kekuatan yang tersembunyi. Mas Daniel PKB nih. Ya. Lo Mas Daniel jangan di sini Mas ya. Nah ini istilahnya wong Jawa. Ono belum gajah, masih ya apa tetap jadi gajah. Ya. Ono balung gajah istilah ini balung gajah tetap masih wong ini terpuruk hancur tetap belum gajah. Ya, ini istilah Jawa ini. Ya. Gus Daniel itu tidak bisa diremehkan. Gus Daniel itu melalui JFK-nya yang dulu, ya, Jus Bakir Van Vlak-nya itu, ya, itu sangat punya kans untuk ke sana. Gus Daniel itu secara emosional juga melalui pesantren besoknya, ya, itu tidak bisa dipungkiri dia punya kekuatan besar. Lek Mas Dion kalau dibandingkan Gus Daniel di mata para pengasuh pesantren, ya, para pengasuh pesantren itu masih melihat Mas Daniel daripada Mas Dion, karena Mas Daniel memiliki gerbong yang nyata. Gerbong loh Mas, ini Mas, saya mengatakan gerbong yang nyata melalui pesantren, melalui auranya Pak Bakir sendiri, ya, terus melalui kiprahnya Gus Daniel sendiri selama bertahun-tahun ini, ya. Tapi kalau Mas Dion individu, ya, mungkin kekuatan Mas Dion di Cangaan, Bangil, ya kan, di Cangaan tidak begitu. Kalau dengan kondisi pesantren besok
insya Allah cangaan besok insya Allah masih lebih punya memiliki nama, memiliki kans untuk ke sana. Karena di besok itu struktur NU itu dikuasai keluarga besok. Sampai di MBC ranting-ranting itu banyak yang dikuasai oleh keluarga besok. Jadi Gus Daniel jangan diremehkan. Ketika nanti terpecah, PKB itu tidak memiliki satu paket, ya paketnya ternyata terpecah. Umpama ini Mas ya, Gus Mutim tidak mau menjadi N2, ya, atau Bu Nulis tidak menjadi N2. Dua-duanya kepingin N1. Seandainya ini terjadi, Gus Daniel dengan kekuatannya juga akan berdiri sendiri. Mas Dion bisa jadi akan berdiri sendiri. Mas Dion kalau tidak direkom oleh PKB tidak akan maju, Mas. Mas Dion itu dari PKB. Lek Mas Daniel tidak, tanpa PKB dia mampu. Ini Mas Daniel, ya. Tanpa PKB pasti mampu. Karena yang melirik Mas Daniel banyak, Mas. Mas Daniel memiliki struktur yang kuat. Gus Muhyiddin juga memiliki emosional dengan kiai-kiai sangat kuat. Ya. Kalau Bu Nulis memiliki rekom dari PKB. Ya. Saya ini awal oleh PKB ngerekom nang Bu Nulis siapa sing kandani bantah, Mas? Ya kan? Ya, siapa sing kandani bantah? Wes iya wis, kan gitu. Norok buntek. Ya. Dan kekuatannya Bu Nulis di situ. Ya. Kalau Mas Dion dihitung dari mana Mas Dion? Gitu loh. Karena Mas Dion secara struktur ke bawah gerbongnya nggak ono, Mas. Lah pinter takoni, piawainya piawe. Ya. Kawan uang ndelok Mas Dion sampai Mas Daniel. Ketok monjaran Mas Dion mandi. Tapi kalau dilihat dari struktur yang ke bawah, ya, ndelok pesantren besok dengan struktur yang di NU, ya. Mas Daniel punya kekuatan, Mas. Pada diremeno Mas Daniel itu. Mas Daniel punya kekuatan, Mas Daniel. Tapi mereka semuanya negosiasinya dirangkul kabeh. Mas Dion dirangkul. Ya, Mas Dion diangkul dengan keberataannya Gus Fakhrul. Aku melihat Mas Dion itu, ya. Terus Gus Muhyiddin ya pasti dirangkul, jelas nyata. Ya, Mas Daniel juga dirangkul. Mas Daniel sampai sekarang kan bisa dibuat ada PKB kan enggak? Iya. Enggak. Tetap menjadi kekuatan di PKB. Hebatnya Gus Irsad itu. Semuanya pada dirangkul. Tapi ketika nanti 2024 enggak kudu Nulis kudu N1 pecah PKB. NU pecah bukan PKB. NU pecah. PKB wis pecah mulai saiki, Mas. Iya. PKB itu mulai pecah saiki. Kenapa aku mengatakan mulai pecah saiki? Seandainya PKB itu tidak pecah, tidak mungkin ada rumor Bu Nulis sampai Pak Rohani. Iya. Ya. Rumor ini sudah menandakan PKB pecah. Tekan di suara kita ke langit, Bas. Yo, tekan langit. Kiai yang cerita gitu loh. Pembahasan para kiai. Kabar burung. Iya, kabar iki dibawa burung, mudhun mari ngono bisiki wong-wong iki mang santer. Tapi meskipun kabar burung iku yo gak menutup kemungkinan iku iso terjadi, Lur. Ngono lho. Awal-awal biyen kan yo kabar burung ngono lho. Tapi kan yo terjadi. Jadi apa maneh iki kabar burunge kan menclok nang kiai. Waduh. Burung apa? Burung emprit. Apa burung? Oh, apa? Burung-burung sing di kono itu sing iso miber ngono lho. Nggih. Lah jarane Gus Dur suara lagi. Iya. Suara langit. Gus. Pun burung ababil Gus medeni Gus lah sing digowok watu panas tekan neraka ya. Acur kabeh awak iki Gus. Suara langit ya. Suara bisikan langit. Aku nggak ngerti, kok sampai ada rumor begitu. Berarti tak tengarai PKB itu pecah. Itu ya rumor. Padahal partai paling gede PKB di Kabupaten Pasuruan, ambil di kota Pasuruan ya. Tapi yo itu mang, partai gede gak menjamin. Kadangkala yo iso menang, iso kalah. Lek misalnya partai gede ku mau bersatu, iso menang, lek pecah yo biar. Soalnya PKB kita pecah iku 2008 waktu Pak Jus Bakir muncul nyalon cetung Joko Cahyono sing padha teko PKB muncul pisan cetung. Nah wis pecah wis PKB Joko dipecat teko
PKB karena nyalon nyalon bupati dhewe. Akhirnya sing diuntungno wong siji. Teko Ninsor wakil ketua DPRD Kabupaten Pasuruan iki gandeng gajah. Edi Paripurna gandeng gadung ngono. Padahal iku kacek piro lho, atusan swara men gak sampe ewonan. Dihitung ulang ya tetep sing dadi ambek Edi. Karena itu apa? Waktu itu 2008 PKB pecah. Piar. Misalnya PKB kok 2024 wungkul ya api so dek menang tapi lek pecah koyok 2008 ndoke netes ya otomatis muncul apa itu sing menang iso teko kompetitor. Iki ngomong fakta pengalaman pilkada 2008 lho. PKB netes pecah dadi loro pes akhirnya sing situ dipecat. Pak Yus Bakri kalah. Iki ya sing dipecat iki mang ya kalah pisan. Ngono Joko Cahyono kalah mbek PDI gandeng Partai Burem. Edi Paripurna gandeng dari angka mang sing menang. Iki pandangane Gus Yudha iki mang kan sekilas terkait 2024 mang ya ngono. Misalnya garis bawah ini memang lek PKB ngumpul bisa menang, tapi lek PKB ngetokno sosok wong wedok wis bisa alamat pecah wis ngono. Tapi yo pecah yo ndelok karena yo Rekom kan yo kewenangane DPP PKB nanggonane sapa ae kok sing dik calonno dik 2024 iki mang ngono. Lek Mas Dion opo di grup WhatsApp iku mang jelasno Budiono Fauzan iki mang bahwa PKB hasil murcap iku mang bulan Maret 2021 iku sak paket berangkatno N1 ambek N2 dadi bupati ambek wakil bupati di 2024 iku sapa N1 ne sapa N2 ne ngono lho engko ya mandarmu bae apa iku mbok Lulis mbok apa Pak Dion, Gus Mujib, apa Gus Daniel sing di PKB iki padha rukun. Dadi iso berangkatno N1 N2. Tapi lek misale kepingin padha kepingine nang N1 lur, ya wis koyo saiki pandangane Gus Yudha iki mang wis mulai terpecah iku mang lek terpecah ya gak iso solid otomatis yo kate menang yo angel. Justru koyo gubernur bisa terjadi kembali. Maksudnya? Ya kan NU podo NU nih. Lali ta Gusipul musuh Kopipa. Gusipul musuh Kopipa. Ning yuk Kopipa. Yo. Akhirnya yuk menang kan ya. Yuk didukung Pak D. Ngono lho. Ngono ya. Iya, lah iki kan engko Yu Lulis iki kan didukung ya bojone dhewe. Ngono lho. Nah, wong podo NU nih kok tukaran maneh. Adem-adem tukaran maneh. Iki masalah posisi. Oh, kan. Posisi ini bergengsi, Mas. Pasuruan banyak drama. Pasuruan banyak drama. Ya, pertama drama penyobean. Yo. Ya, Pasuruan Kabupaten nih, Mas ya. Akeh drama. Pertama drama penyobean kartu suara nih ini gedung DPR. Eling namanya Mas. Mbok sapa sing nyuwak iku ndak paham aku ya. Tuh, drama itu. Terus yang kedua drama NU kalah di lumbungnya sendiri. Ya, basis. Ya kan? Terus mari ngono ono drama bumbung kosong. Ya. Drama bumbung kosong. Lek drama sing 2000 Gusti menang sih tahun piro? 2018. Yang bumbung kosong, sebelum bumbung kosong 2013. Ah, lek 2013 jelas. Mungsu wong papat iku, Gus. Jelas, tapi kan NU bersatu. Iya. Iya kan? Mungsu wong papat iku, Gus. Waktu itu NU bersatu. Kunci menang NU bersatu kan. Ya. 2013. Iku mungsu incumbent lur. Mungsu Edi Paripurna gandeng Pak Bambang. Kalah Edi Paripurna gandeng Pak Bambang. Mungsu Pak Kelana iku sing duwe hotel Pak Kelana itu. Ya. Mungsu Pak Agus almarhum ketua P3 Kabupaten. Mungsu apa itu Muzamil Syafi'i. Sing saiki anggota DPRD Jawa Timur itu. Mari ngono
mungsu Anwar Sadat ambil Pak Dadi. Iku mungsu ini berat-berat. Mari ngono mungsu Cak Joko iku Cak Joko Nasdem begandeng karo Udik Janwantoro. Mungsune Irsyad Yusuf di 2013 itu abot-abot. Tapi NU solid. Oh solid Gus waktu NU waktu itu solid. Akhirnya menang. Ya. Ya, NU solid. Dan waktu itu si Guson ketuanya. Nih, Don Hajat Kusomat. Guson. Dan Guson memang orangnya sangat familiar terhadap kepengurusan itu. Langsung saya buka. Intine lek saiki masih marimus kercap iki NU solid sampai 2024 PKB iso menang ngono ta Gus? Tergantung Gus Muji. Balik mana Gus Muji? Ya. Tergantung Gus Muji. Kalau Gus Muji karena suara untuk emosional para kiai, para pemilik pesantren roto-roto nang Gus Muji. Semuanya mesti Gus Muji. Condong Gus Muji bae sing dadi bupati. Condong Gus Muji. Ya. Cuma saumpamane saiki iku kondisi NU itu sih gampang Mas. Ya. Ketika PKB itu satu paket, Gus Muji ambil Bululis awalnya ya. Bululis wakil. Pertama Bululis wakil ya. Ketika NU tidak solid, tidak menjamin. Oh. Tidak menjamin. Tapi kan lek Gus Mujib gandeng Bululis Gus. Kan niki hasil muscap niki kudu kader PKB dhewe Gus. Bululis kan duduk duduk kader PKB. Ya makanya itu mungkin Bululis melalui partai lain, ya kan? Cuma sama menilai jaringan satu paket yang melihat kondisi NU. Kalau kondisi NU yang muscap ke depan ini 3 bulan ke depan ini sesuai dengan harapan para kiai mungkin akan taslim. Cuma tidak sesuai dengan harapan kiai, untuk menyatukan suara kiai itu susah. Susah kiai itu rada-rada kecil di tempatnya masing-masing Mas. Dan Pasuruan niki lur, Pasuruan niki si identik ambek kota santri, kota maupun kabupaten. Jadi sing dadi titahe kiai iki sik di atas 50%, iso sampai 70% bahkan lebih iki sik diturut. Kan kiai iki yo duwe santri. Apa santri ya santrine duwe wong tuwa. Dadi sik untuk tulare dek kono. Dadi apa itu sik berpengaruh terutama yo kiai-kiai sing ning Nahdlatul Ulama iki mangkana apa yo NU iki lembaga paling gede sih maksudnya masae paling gede salah sijine ning Kabupaten Pasuruan iki mang ngono iki sing saiki diaso diketuai ambek Gus Ipong ya. Ya, Imron, Yai Imron Mutamakin. Ya, di Imron Mutamakin atau sing lebih dikenal ambil sebutan Gus Ipong ini sebagai ketua. Nah, menurut Gus Huda iki kok lek perubahan iki mang marimus kercap iki mang ketok wis arahe 2024 mang NU akan nentokno sikap ngoten ta, Gus? Ya, pasti akan memiliki sikap. Apa sikap itu sikap sentral dari NU? Apakah nanti kiai-kiai itu akan menentukan dirinya sendiri? Nah ini apa kata NU nanti ke depan? Melaku dewe-dewe ngono. Iya, bisa bisa berjalan sendiri-sendiri. Melaku dewe-dewe tragedi 2013 itu iso anu ya, 2008 itu iso bisa terjadi. Bisa terjadi. Karena PDI dengan Gus Muftinya itu sudah ramai, sudah menjadi pembahasan para kiai. Bagaimana ketika Gus Mufti nanti yang hadir? Ya, yang turun dengan PDI-nya. Nah, ini kiai-kiai juga sudah menghitung soal itu. Makanya solidnya NU ke depan ini itu menjadi barometer, menjadi acuan nanti di 3 bulan ke depan lah Mas kelihatannya. Muskercap NU itu Mas. Muskercap niku mbak kepengurusan nopo nanti kebijakan-kebijakan terkait nopo salah satunya pandangan politik nopo program ke depannya. NU itu tidak berpolitik tapi sangat politis sekali ya. Oh tidak berpolitik tapi sangat politis sekali. NU menurut Gus Huda itu tidak berpolitik loh, tapi sangat politis sekali ya. Itu yang digarisbawahi. NU tidak berpolitik tapi sangat berpolitis.
Ya itu menurut beliau. Menurut aku sih ya mirip-mirip lah. Secara organisasi NU itu dilarang untuk berpolitik praktis. Betul. Tapi kalau masyarakat NU berpolitik silakan. Tapi lek pengurus NU melu politik kan ya gak apa-apa, Cak. Ya gak apa-apa, oke. Orang gak apa kan hak berpolitik itu hak apa? Setiap warga negara. Pengurus NU kan juga warga negara Republik Indonesia. Ngoten ta, Gus? Nggih, bang saya di NU itu sekali teblek kudu lalat kena. NU. Sak pira teblek iku? Yang perkara sekali teblek kudu lalat kena. Pitung Gitu loh. lalat tuh. Oh semut apa yang nyamuk. Di kabupaten sendiri Maler. Oh lalat. persoalan NU tidak seperti di kondisi NU, eksistensi NU tidak seperti eksistensinya NU di kota. Karena budayanya berbeda kota sama kabupaten, ya kan? Mulai di kota, taslim nang para kiai itu peradaban di kota tidak seperti peradaban di kabupaten. Nah di kabupaten, kiai ngomong A, semua masyarakat akan mengatakan A, ya kan? Pengurus NU pun sampai di tingkat ranting, ya di kabupaten sangat diajeni, sangat diugemi oleh masyarakat. Karena pengurus NU rata-rata manut nang kiai ini. Nah di kota ini orang pengurus NU manut nang kiai ini, ya kan? Ya. Di kota tidak berbeda sekali. Nah ini kondisi-kondisi budaya sangat berbeda ini yang membuat pilkada kabupaten itu banyak drama politik. Ono penyobean, ono kekalahan di lumbung sendiri, ono bumbu kosong. Nah 2024 ini tragedi apa yang akan terjadi, tragedi politik di Pasuruan Kabupaten ini? Kemungkinan 2008 itu saged terulang gitu. Iya kayak ini. Kayak terulang. Menurut pandangan jenengan. Lah ndelok ganjang-ganjingnya kayak ngene iki ya. Kayak terulang. Kayak terulang. Kemarin itu adanya bubung kosong itu karena apa ya? Karena image ketakutan itu sangat tinggi sekali. Ya kan? Sangat tinggi sekali. Mas Kakak sing jane kayak ngono ternyata ndak ono apa-apa. Ya kan? Ya. Andri sing kayak ngono ya ternyata ya udah. Ya kan? Ya. Sampai kan mikir, apa masalahnya kok terjadi bubung kosong? Dari pendapat para kiai karena di situ ada Gus Mujib. Kan gitu kan? Berarti kan Gus Mujib sangat punya peranan vital di bumbu kosong kemarin. Karena gelem dadi wakile Gus Irsad. Iya. Belum jadi wakil Padahal Gus Mujib ini senior Gus Irsad nih. Iki lek jare kiai-kiai seandainya Gus Mujib kemarin itu nyalon dewi, belum tentu meskipun Gus Irsad diparingi 100 yo. Belum tentu akan memenangkan. Ini jare kiai-kiai. Sampai kiai-kiai kok gelem Gus Mujib dipaksa tadi 100 nih gabungan LSM nih. Gabungan Serikat Rakyat Bersatu nih Pak. Iya mungkin ya 100 itu. 100 kan punya peranan vital di kemarin di Bumbu Kosong itu. Vital 100 itu. Nggak tahu 100 itu apa bahas persoalan unggulan apa korong-korong apa ya apa nggak paham. Yo golongannya arek-arek kalau cak sembilan. Iya, Arek-arek. aktivis mari ngono ya sing ono sing beberapa nyemplung nang partai politik. Banyak yang diciptakan di sana ono 100. Sing paling anu iku eksis iku saiki iku memang dimong panjenengan nang Nawakartika kerut dengar Nawakartika. Ya. Nawakartika itu juga kumpulan gus-gus juga Nawakartika. Selain asparagus ya. Ya selain asparagus. Saiki ono anyar maneh ngono Gus. Apa itu Mas? Petanesia itu Gus. Oh Petanesia ormas Mas. Petanesia itu ormas yang diluncurkan dengan label Habib Lutfi di sana. Ya. Petanesia itu dasar juga loh Mas. Ya. Petanesia itu podo karo PGN. Oh enggak. Lain. Enggak, ormas PGN kan ormas. Yo gus-gus pisan sing. Nah, lain. Kalau Petanesia itu unsur kebangsaan Mas, wawasan kebangsaan Mas. Ya. Beda, sangat berbeda. PGN kan hanya untuk kepentingan pribadi para gus-gus itu aja Mas. PGN, asparagus kan hanya sekedar forum Gus. Ya, Dan itu yang paling besar di Jawa Timur ada Gusan, ada yang lain-lain itu kan termasuk ini.
Ya, kalau forum-forum saja. PGN dengan asparagus masih besaran asparagus. Ya. Tapi kalau Petanesia ini jelas. Sebuah lembaga masyarakat, ya, organisasi kemasyarakatan yang berwawasan kebangsaan. Di sana di Petanesia itu jukrise apa istilahnya. Itu ada dari unsur berbagai agama, Mas. Ono Hindu, Cina, ono Hindu, Kristen, ya. Bahkan Yahudi, kalau ada Yahudi, ya. Bahkan agama Bahak pun boleh masuk. Bahai. Bahai, ya. Boleh masuk. Nasionalisme, Pak. Dan sangat nasionalis. Di sana masih tetap maskotnya Habib Lutfi. Gus, Habib Lutfi. Kalau kembali ke yang tadi Gus, sebentar ini ada pertanyaan yang mengganjal nih Gus, belum harus disalurkan ini. Akan kalau dulu Gus Mujib mau maju itu kan rumornya karena dorongan oleh salah satu kiai yang sangat sepuh lah. Terus beliau ini maju. Kira-kira nanti kalau Gus Mujib ini mau maju lagi, apa yang mungkin menjadi apa istilahnya motivasi Gus Mujib ini? Kira-kiranya lah Gus Mujib nanti mau maju lagi atau tidak? Kalau menurut saya Gus Mujib itu sekarang enak. Dalam arti enak, dia tidak sedilema di tahun kemarin. Ya, Gus Mujib sudah waktunya, ya kan? Secara hierarki, secara struktur dia sudah waktunya. Secara emosional atau secara kultur, ya beliau sudah waktunya. Ya tergantung dari PKB. PKB mau menjegal apa enggak kepada Gus Mujib. Ketika Gus Mujib tidak ada yang jegal di PKB dan dia mulus-mulus saja, ya sesuai dengan rencana PKB ke depan, ya entah itu wakilnya Bu Lulis atau wakilnya Mas Dion atau wakilnya Mas Daniel, insya Allah tidak begitu ada masalah. Tetapi kans untuk partai lain, ya ketika tidak tepat memberikan wakil yang jelas, ya partai lain seperti PDI, seperti Gerindra jangan diremehkan loh, Mas. Iya. Ya. Dan ada Golkar yang masih bisa diperhitungkan juga di Kabupaten Majalengka. Golkar sangat kuat, tetapi di apa ya istilahnya gini. Golkar selama ini di kabupaten tidak pernah memenangkan. Ya. ya, Dan ini menjadi budaya di kabupaten. kecuali 2018 ini Golkar kan nemplok nang. Oh beda Mas kalau itu Mas. Iya. Padahal kan Tapi Golkar budal dewe ya durung tahu. Golkar kan tidak mandiri Mas. Iya, Ya kan? dari Ya. sejarah lek PDI wis tahu. Ya. Wis tahu 2008 wis tahu. Nah, ini menjadi catatan di masyarakat Pasuruan. Makanya itu masyarakat Pasuruan, terutama para tokoh Pasuruan, keberadaan Golkar ini belum meyakinkan karena belum ada budaya untuk memenangkan dari Golkar. Beda dengan PDI. Ya. Kalau kabupaten bisa dilihat dari itu, Mas. Di kota ada iso, Mas. Susah Mas di kota itu, Mas. Susah. Kemarin Pak Pujo sama Gusmo, ya sangat dahsyat sekali, Mas. Pak Pujo sama Gusmo itu kuat, Mas. So iya. Hanya saja karena soal finansial, Mas. Ya bodoh-bodoh soal finansial, ya amblas PKB, Mas. Iya enggak, amblas enggak waktu ini. Lah bodoh-bodoh soal finansial. Loh, kota gampang, Mas. Ya. Kota gampang, sebetulnya kalau dibidik kota, karena kota harus kebiasaan pragmatis. Kota harus pembelajaran politik pragmatis mulai di situ, Mas. Ya. Masyarakat ini sebetulnya kalau dibidik, ini kota. Aku tidak ngurus, bukan ya apa gitu. Yang penting aku ada dibidik. Kabupaten enggak, Mas. Kabupaten dikayaknya Indomie, Mas. Itu persoalan Indomie ini, persoalan gaulnya para kiai ini. Iku lah kabupaten. Indomie aja pokoknya lagi kiai dikasih Indomie sambil milih si A. Loh, kabupaten akan milih si A. Lah kota Pasuruan dikasih Indomie menurut sampean ya apa?
Sampean gila si anak kayak itu. Ya apa kira-kira? Golek fried chicken Gus, ke aku Gus. Tapi kan begini Gus, Ya. ya ini apa ya istilahnya masyarakat kita itu kan sekarang kan walaupun saya tidak menafikan ya di kabupaten itu juga saya rasa juga pendidikan politik di masyarakat itu juga setiap tahun semakin tinggi gitu loh. Dan masyarakat pun juga lambat laun kayaknya mengerti. Contoh saja kita yang perlu apa ya istilahnya belajar lah dari bumbung kosong itu kan berarti masyarakat sudah mengerti. Dan bumbung kosong itu kan untuk cari apa kan? Nah, kalau menurut pendapat jenengan. Bumbu kosong ini sesuatu apa? Semacam kados koyo sok terapi kayak masyarakat kabupaten ya. Sesuatu yang tidak mungkin ada bumbu kosong, ada bumbu kosong. Masyarakat itu semuanya kaget. Bahkan kiai-kiai itu kaget bisa tanya keberadaan bumbu kosong. Sehebat politisi di Pasuruan, Kabupaten Pasuruan pada saat itu ya ada Pak Udi, ya, ada Pak Andri, terus ada Pak Joko. Kapasitas mereka sangat luar biasa sekali. Kenapa mereka kok menjadi kambing congek? Ya, hanya karena mungkin ya bisa jadi di sana ada deal-dealan jual beli rekom. Karena mereka pada ketakutan adanya Gus Mujib itu. Sosok Gus Mujib yang tadi wakile dampingi Gus Irsad. Iya. Gus Mujib itu kemarin terus terang Mas ya, kemarin saya pikir Gus Mujib itu dari maunya maju karena Yai Masudi dan Habib Taufik. Ternyata tidak. Gus Mujib itu sudah dimatangkan dengan tambak sana Mas. Nenggonane Gus Wati. Ya katanya begitu. Ya. Ketika saya mengatakan Gus Mujib itu mau menjadi itu karena menjadi wakil itu karena permintaan dari Yai Suardi, Yai Masudi sama Habib Taufik. Katanya Yai Suardi, siapa ngomong ngono? Matang ditambah kan lho Gus. Mereka itu Habib Taufik ambil Yai Masudi. Iku cuma dompleng. Lho iki omongane Gus Suardi. Mereka nih Gus Suardi wani nyeneni Gus Mujib. Aku baru dhewe lho. Lho sampai koyo ngono, berarti matangnya ditambah kan. Bagaimana dengan itu Gus? Kiai Sepuh waktu itu, Kiai almarhum Kiai Nawawi. Itu kan yang juga dikabar-kabarkan, bahkan beliau sendiri itu pernah kan menyatakan ini. sebagai legitimasi di para kiai, tingkat para kiai Mas ya. Nggih. Untuk legitimasi saja. Cuma penggodokannya ditambah Mas. Lo ditambah lo Mas. Aku nggak nyukur. Oh ternyata ditambah. Bukan Yai Masudi sama Habib Taufik gitu loh. Yai Masudi sama Habib Taufik cuma ya wis episode berikutnya. Bukan sebuah pematangan. Makanya Gus Suardi saya ingin ketok dalam kondisi di Kabupaten Pasuruan ini. Gergeten, Gus Suardi ku gergeten. Aku ngomong jenenge wong iki wis kepacut kebablasan dia. Aja kan? Oh iya, ya. Ya apa iki? Woi. Ini Lur, iki mang yo intine aku ngobrol santai. Ambil Kusuta salah satu tokoh NU, yo pemerhati. Tokoh. Yo tokoh NU, yo pemerhati, lo juga aktivis NU. Jadi memang beliau domisili di kota, tapi beliau itu sing perlu nggih garis bawah itu sih Duriae Semendi dan sekretarisnya Gus Suwadi Tambak Paserpan yang si Ake berperan di kancah apa itu Nahdlatul Ulama ambil bagian peta politik di Pasuruan itu mang jadi acuan kita ngobrol santai. Yo gak berarti engko obrolan iki mang lek misale engko terbukti di 2024 anggap ae iki kebetulan ya. Lek misale engko moro ono drama di menjelang 2024 iku mang yo sesuai prediksi dan iki mang pandangane beliau Gus apa
Gus Huda Saiful Huda iki mang ya. Jadi kan iku mang ya sesuai apa kemampuannya beliau, pandangannya beliau itu moco iki berdasarkan pengalaman sing winginane iku mang ngono lho. Ya. Nah, jadi nama-nama sing disebutno iku mang dudu jeneng-jeneng sing moro-moro ditoto enggak. Analisa. Ah. Tapi iku bisa jadi fakta, Lur. Ojo ngomong analisa Riko. Saiki kenyataannya Bu Lulis bojone bupati. Ya kan analisanya ahli beliau itu baru. Iya, beliau ahlinya ahli, Bu. Oh. Gitu lah. Beliau ahlinya ahli. Ya. Wis ngobrol santai Cak Koleng terkait politik dan peranan NU nanti ke depan ning Pilgub 2024 cukup sakmene yo tetep stay tune nang channel Cak Koleng. Kok liyo dino ngobrol santai maneh ambek toko sing liyane ya iso ambek Gus Huda maneh lek mendekati kan iku kan kok ono muskercap kira-kira 3 wulan kas iku kita nak bahas maneh sing luwih apik wis topik lebih jos tetep stay tune ambek channel Cak Koleng. Wassalamualaikum warahmatullahi